أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إنك أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Alhamdulillah sama-sama kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Luqman ayat 17 hingga 19 yang dibacakan oleh rekan mahasiswa dari Universitas Ilmu Ibnu Khaldun Bogor ya. Hazan namanya, benar ya? Hazan, baik. Dan langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan Ustadz Ridho. Silakan Ustadz Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'dah. Udah David yang mudah-mudahan sehat selalu, teman-teman mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun yang mudah-mudahan semuanya lulus dengan IPK yang tinggi. Amin. Ilmu yang berkah dan manfaat serta seluruh pemirsa Cahaya Hati yang ada di rumah. Taib, ini sebuah ilmu yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Ini bisa dibilang kalau bahasa sekarangnya udah David ya. Ilmu parenting. Oh, parenting. Ya, pendidikan. Jadi, kepada pendidikan, orang anak ya, pada anak. Oke, pendidikan orang tua kepada anaknya. Diawali dari ucapan Sayyidina Luqman yang begitu indah yang diabadikan dalam Al-Qur'an, kata beliau, "Ya bunayya." Kebanyakan arti di mushaf yang ada terjemahannya itu hanya sekedar mengartikan wahai anakku. Tapi saya lebih cenderung suka untuk mengartikan wahai anakku sayang. Karena dalam bahasa Arab ada ya bunayya, ada ya ibni. Dasarnya ya ibni, wahai anakku. Tapi ketika sighahnya dirubah susunannya dengan tasghir yang mana salah satu faedah atau fungsinya adalah litarhim untuk menyayangi. Maka arti ya bunaya itu kami lebih senang untuk mengartikan wahai anakku sayang. Oh, gitu. Iya. Nah, kenapa kita lebih senang mengartikan ke situ? Karena gini, pendekatan emosional dan kasih sayang orang tua kepada anak itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikisnya dia. Ya kan? Kalau orang tua nasehatin anak dengan bahasa-bahasa yang cenderung kasar, nanti anak juga tumbuhnya jadi manusia yang kasar, jadi barbar. Iya. Tapi kalau sejak kecil anak dibiasakan oleh orang tua dengan bahasa dan dengan bahasa yang indah, dengan bahasa yang lembut, maka dia juga nanti tumbuh akan jadi orang yang penyayang. Dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak pernah kepada anak kecil siapapun, terlebih kepada kedua cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, itu selalu dengan bahasa yang indah. Oke. Apa sih ilmu parenting yang penting sekali untuk kita pelajari? Kita kan kalau lagi belajar itu di kampus sering dengar istilah gini, kita tuh jadi manusia harus yang visioner, punya cara pandang yang jauh, jangan sempit. Betul nggak teman-teman? Betul. Nah, punya visi ke depan yang jauh. Nah, kriterianya sejauh mana? Inilah yang diajarkan oleh Sayyidina Luqman yang diabadikan dalam Al-Quran.
bahwa manusia yang visioner itu adalah ketika mereka mampu melihat bahwa penilaian yang hakiki adalah ketika kita nanti di akhirat. Karena penilaian dunia bisa jadi nisbi, bisa jadi tabu, bisa jadi salah nilai, ya kan? Nilainya A, nggak taunya ampun kerjanya nyontek, ya. Tapi ketika penilaian di akhirat itu nggak ada yang bisa bohong. Maka untuk memperbaiki akhirat kita, dan kita semua adalah orang yang beriman bahwa tempat yang hakiki kita adalah nanti di akhirat. Disinilah Sayyidina Luqman memulai pelajarannya dan nasihatnya kepada anaknya dengan ia mengatakan aqimis sholah. Tunaikanlah sholat, laksanakanlah sholat. Ya. Al-Imam Ibnu Ajibah di dalam tafsir Bahrul Madid, beliau mengatakan tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi sempurnakan pelaksanaan tersebut. Karena orang banyak yang sholat, tapi perilaku sholatnya atau pelaksanaan ibadahnya kadang ngasal. Iya enggak? Kalau giliran pengen ketemu dosen nyari nilai nih, pakai pakaian bagus, pakai alma mater, pakai pantopel, licin-licin, ya kan? Lalat aja nempel kepleset. Tapi kalau giliran sholat, sarungnya ngasal, kaosnya tembus pandang, bahkan belakangnya ada gambar lidah lagi melet. Nah, ini kita kan pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Luqman kepada putranya, kerjain sholat. Sehebat apapun karir kita, setinggi apapun derajat kita, sebanyak apapun gelar akademik kita, kalau kita nggak sholat, sifar, nol, zero, nggak ada artinya kehidupan ini. Itu yang pertama. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa Sayyidina Luqman mengajarkan kepada putranya untuk menjadi manusia yang sukses itu harus membangun dan memperbaiki hubungan spiritual, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sholat ini. Nah, kemudian beliau juga tidak melupakan bahwa kita ini makhluk sosial, sehingga kita harus punya kepedulian terhadap sesama. Jangan hanya kita soleh sebagai pribadi aja, tapi dengan lingkungan kita nggak peduli. Maka kepedulian yang paling baik terhadap lingkungan adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, ngajak orang lain kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Dan ini babnya kalau kita bahas panjang lebar sekali. Ya, tapi yang pasti dijelaskan bahwa al-amr bil ma'ruf itu kata Imam Qushairi dalam Lataiful Isyarat, yang namanya amr bil ma'ruf adalah ketika kita mengajak setiap orang kepada segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencegah setiap orang dari segala hal yang bisa menjauhkan diri dengan Allah. Makanya kalau kita mau cari teman yang baik, cari teman yang bisa nganterin kita menuju Allah. Kata Sayyidina Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tashab man la yanhaduka haluh wa la yadulluka 'alallahi maqaluh. Jangan berteman sama orang yang perilakunya nggak bikin kita semangat ibadah. Justru perilakunya malah bikin kita galau mulu. Atau malah bikin kita jadi senang maksiat. Itu jangan ditemenin yang kayak gitu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, wasbir ala ma asabak. Luqman memerintahkan kepada anaknya untuk sabar. Kenapa? Karena orang yang disiplin, orang yang berpegang teguh kepada agama, itu mesti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, sayati zamanun 'alan nas, akan datang satu masa kepada manusia, al mutamassiku fihim bidinih kal qabid 'alal jamr. Orang yang berpegang teguh kepada agamanya itu kayak orang megang bara api. Dianggap norak, dianggap receh, dianggap nggak modern. Norak ente kayak kita dong. Hadir konser ini, konser itu dan lain-lain. Ya. Norak banget sih kamu masih terbelakang memakai pakaian nutup aurat gitu, kayak kita dong modis ala barat dan lain-lain. Nah, ini dapat omongan sono kemari, maka harus sabar. Kita pengen sholat tepat waktu, diledekin sama teman, so soleh banget lu, gue tahu lu di rumah kayak apa. Nah, maka kita disuruh sabar. Inna dzalika min azmil umur. Ini semua adalah perkara yang memang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah wajibkan kepada kita. Yang selanjutnya, beliau juga berpesan bahwa dalam lingkungan sosial, mau bagaimanapun kehidupan kita, setinggi apapun status sosial kita nggak boleh sombong. Makanya di sini beliau pesankan kepada putranya, wala tusair khaddak linnasi wala tamshi fil ardi maraha.
Ya, jangan kamu berperilaku sombong. Tusair khaddak itu artinya memalingkan wajah dari orang lain. Temennya ngajak ngomong, "Woi Samsudin." Sorry. Ini nggak boleh dalam Al-Qur'an. Ya, makanya Rasulullah SAW kalau dipanggil sama orang iltafata bikulli. Ya, beliau itu kalau dipanggil sama sahabat itu beliau ngadep semua badannya. Oh, ini sahabat yang manggil saya. Kenapa? Karena kalau berpaling hanya dengan wajah saja atau bahkan mungkin melengos ke arah yang berlawanan dari yang memanggil, ini masuk ke dalam kategori kesombongan. Ya, ini hanya sebagian contoh, tapi segala perilaku yang mengarah kepada kesombongan itu dilarang di dalam agama kita. Kenapa? Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Allah, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani fi wahidatin minhuma qadhaftuhu finnar." Kesombongan itu adalah selendangku atau pakaianku, khusus buat aku, atributku, kata Allah. Wal 'azamatu izari, begitu juga keagungan, kemuliaan, itu semua adalah atribut khusus bagiku. Faman naza'ani fi wahidatin minhuma, barang siapa yang berusaha merebut atributku dari zatku, dari diriku, aku lemparin ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita jangan sombong nih teman-teman ya. IPK kita 4, Masya Allah. Terus tiba-tiba dipanggil sama teman, "Woi Samsudin, IPK 4." Emang sih itu. Ini enggak boleh, tidak diperkenankan ya. Kemudian yang terakhir, waqsid fi masyika waqdud min sautik, ya. Juga di antara nilai-nilai yang ditanamkan oleh Luqman kepada putranya, bagaimana cara jalan pun kita diatur di dalam Al-Qur'an, ya. Kata Allah dalam Al-Qur'an mengabadikan kisah atau wasiat Luqman kepada putranya, waqsid fi masyika. Kalau jalan itu jangan sampai jalanmu menunjukkan kepada kesombongan, ya. Kadang nih kan yang geng-geng di tempat-tempat, entah itu di sekolah atau di kampus dan lain-lain, kalau dia udah kumpul sama geng-gengnya kan, jalannya pongah, jalannya embong. Sorry, kamu bukan ciwi-ciwi kelas nih, kita nih ciwi-ciwi dengan tas branded, ya kan, beli di pasar malam, ya, cuman nggak tahu, ya, mereknya nggak boleh nyebut merek, nggak ada iklan. Taib. Nah, waqsid fi masyika waqdud min sautik, rendahkan suaramu. Ya, inna angkaral aswati la sautul hamir, karena sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Di sini ada malmah jamil, ada satu isyarat indah, ya. Kata Sayyidina Syekh Sya'rawi di dalam tafsir beliau, kenapa di sini digabungkan antara aturan berjalan dan juga aturan bersuara? Kata beliau, seseorang itu untuk menggapai tujuannya itu satu di antara dua. Kalau enggak dia samperin, kalau enggak dia panggil. Dan itu nyata sekarang, ya. Kita pengen sesuatu nih, bisa jadi kita berangkat, kita pengen makan es krim atau kita pengen beli pakaian, kita berangkat, jalan tuh kita. Tapi kalau lagi mager, malas gerak, tinggal kita panggil lewat belanja online, ya. Jadi isyarat tersebut sudah ada di dalam Al-Qur'an, ya, sudah ada di dalam Al-Qur'an. Nah, terakhir, kenapa sih keledai ini salah apa? Kok sampai pada akhirnya dia dijadikan perumpamaan yang buruk. Betul. Taib. Sebetulnya keledai nggak punya salah kok. Bahkan membantu kebutuhan manusia. Ya, hanya saja suara keledai ini sejatinya bagus bagi dia. Ya, bagi dia porsinya keledai tersebut, suara dia bagus karena itu ciptaan Allah. Tapi kita sebagai manusia punya porsi sendiri. Maka jangan kita ngambil porsi yang bukan porsi kita, yang mana itu bisa mengarah kepada penurunan level. Contoh, kita sebagai muslim, ya. Contoh kita siapa? Panutan kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita berubah mencontoh perilaku orang kafir, mencontoh perilaku ahli maksiat, mencontoh perilaku orang fasik. Ini namanya penurunan level dalam kehidupan, ya. Jadi suara keledai buat keledai yaitu bagus karena memang sudah Allah ciptakan itu dan itu menjadi miliknya. Tapi buat kita yang bukan dalam porsi kita untuk meniru suara kita menjadi seperti suara keledai, maka nggak baik untuk kita lakukan.
Artinya apa? Di sini pesan yang ingin disampaikan oleh Sayyidina Luqman kepada putranya adalah bahwa kalau bahasa kitanya mah, yang sudah menjadi porsimu, yang sudah menjadi kemuliaanmu, pertahankan itu. Jangan kamu contoh sesuatu yang ketika mungkin di sana kelihatan keren, kelihatan lagi jadi lifestyle, lagi jadi sesuatu yang viral. Tapi kalau itu bukan jalan hidupmu, maka jangan kamu lakukan, jangan kamu ikuti. Ini kalau kita jabarkan lebih luas lagi, maka sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala nggak akan ada batasnya. Bahkan Sayyidina Ali pernah bilang, ya, kalau saya berbicara tentang makna surah Al-Fatihah, saya butuh 80 ekor unta untuk membawa semua hasil tulisan saya tentang makna surah Al-Fatihah. Kita skripsi 5 bab kagak kelar-kelar. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Kita dapat ilmu ya bahwa Allah mengingatkan kita melalui surah Luqman dari pelajaran dari seorang manusia yang mulia ya. Luqman bukan seorang nabi tapi yang dijadikan contoh gitu kan. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya untuk bisa tetap taat kepada Allah. Untuk bisa istiqomah, untuk bisa menjadi manusia atau pribadi-pribadi yang selalu ingat Allah melalui mendirikan sholat, membayar zakat, berlaku sabar dan lain sebagainya. Pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anak. Baik, setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita dan juga nanti kita akan ngaji bareng sama Ustadz yang selalu dinanti-nantikan kalau udah terakhir nih sama Kiai Munawir Ngacir. Nah, tahu nggak Ngacir singkatannya apa? Hah? Tahu nggak? Ngaji ceria hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Makasih banyak Ustadz. Jazakumullah.